Shalom, damai bagimu. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang saatnya kita merenungkan dan mendalamkan kembali iman kita akan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Pembawa damai yang sungguh dinanti-nantikan. Sebagaimana di dalam Injil Matius disampaikan, Matius bab 4 ayat 12 sampai dengan 17. Mari kita mendengarkan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika situasi hidup manusia dipenuhi dengan derita, perselisihan, pertengkaran, tipu muslihat, saling menganiaya, dalam keterancaman, bahkan dalam kehancuran, di sanalah saat-saat manusia merasakan keputusasaan yang besar. Dan inilah saudara yang sungguh dialami oleh bangsa Naftali dan Zebulon, sebagaimana disampaikan dalam Injil Matius. Mereka dikatakan sebagai bangsa yang diam di dalam kegelapan, sungguh di dalam kegelapan. Mereka tidak melihat terang lagi. Mereka pupus harapan. Mereka yang sebelumnya adalah suku bangsa Israel yang besar, yang sungguh banyak berbuat untuk kemenangan Israel dalam kejayaannya bersama Raja Daud, dengan iman yang mantap bahwa Allah Yahweh menyertai mereka, bahwa Allah mampu membawa mereka mewujudkan harapan dan kemenangan. Dan iman yang kuat ini, saudaraku, menjadi hancur, menjadi luluh. Dan inilah yang mereka alami saat Yesus hadir secara nyata waktu itu kepada mereka. Dan Injil Matius melihat kehadiran Yesus yang menyapa, yang menyembuhkan, yang memberi pembebasan bagi orang-orang yang ditawan oleh kuasa-kuasa jahat. Yesus yang bahkan juga memberi kesegaran pada orang-orang kecil, mengadakan roti untuk makan mereka. Yesus yang bahkan membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Yesus menjadi cahaya yang luar biasa bagi bangsa Naftali dan Zebulon untuk melihat kembali kehadiran Allah yang nyata, kehadiran Yahweh yang perkasa, yang mampu menjawab apa yang menjadi kebutuhan mereka, yang mampu menjawab apa yang menjadi keprihatinan mereka, dan lebih dari itu, yang mampu membangkitkan kembali iman, harapan mereka akan Yahweh yang sungguh mencintai mereka, Yahweh yang sungguh memilih mereka sebagai bangsa pilihan. Inilah saudaraku, kehadiran Yesus. Yesus
yang benar-benar adalah terang bagi bangsa Naftali dan Zebulon yang dalam kehancuran harapan, kehancuran iman mereka akan Allah. Pesan Injil yang kita dengarkan dari Injil Matius ini juga bergema untuk kita, bahwa dalam segala situasi yang membuat kita merasa terpuruk dan bahkan putus asa, kelelahan, keterasingan, ketidakberhasilan dalam aneka usaha yang kita lakukan, bahkan mungkin kita terlalu capai dengan segala berita-berita yang membuat kita marah, sedih, membuat perasaan kita teraduk-aduk oleh aneka peristiwa di sekitar kita, di negara kita, dan juga di seluruh penjuru bumi, di mana kita sendiri juga mungkin merasakan iman kita menjadi lemah, bahwa Allah itu sungguh nyata dan hadir. Karena perjuangan kita seolah sia-sia, karena harapan-harapan yang kita berikan kepada Tuhan seolah tidak ada jawaban dari atas. Entah kemana Tuhan yang kita pikirkan. Namun hari ini sabda Tuhan meneguhkan kita bahwa Yesus sungguh juru selamat, Yesus sungguh Raja Damai, seperti yang dinubuatkan Yesaya, yang diungkap kembali oleh Injil Matius, bahwa bangsa yang berjalan, yang diam di dalam kegelapan, yang putus asa, yang kehilangan harapan, telah melihat terang yang besar oleh perbuatan Yesus, oleh kehadiran Yesus yang nyata. Dan itulah saudara, Yesus yang kita imani, Yesus yang tetap memberikan harapan, Yesus yang tetap bisa menjadikan harapan bagi kita, menjadi pegangan bagi kita dalam segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yesus sendiri berkata, barang siapa percaya kepadaku dan tinggal dalam aku akan tinggal di dalam dia. Dan apapun yang dia minta kepada Bapa dalam namaku, semuanya akan diberikan. Saudaraku, Yesus menjadi harapan kita. Dan tidak salah kita percaya kepadanya. Dalam pengalaman hidup umat beriman, betapa banyak kasih Tuhan yang Ia limpahkan, segala mukjizat yang Ia berikan setiap hari, baik yang sederhana maupun yang istimewa. Dan kita juga diingatkan melalui Injil Matius hari ini, seperti Matius menuliskan pesannya, yaitu ketika Yesus sudah bangkit. Injil Matius juga mau memperlihatkan kepada kita bahwa harapan akan sukacita, akan damai sejahtera yang dibawa oleh Yesus tidak hanya untuk hidup kita di dunia ini saja, tetapi terlebih Yesus memberikan harapan untuk sukacita dan damai untuk hidup kelak di akhir zaman. Yesus Sang Raja Damai untuk hidup di dunia ini dan terlebih untuk hidup kita nanti, karena Ia sudah bangkit. Dan ini menjadi saksi yang utama untuk harapan setiap manusia, bahwa ternyata hidup tidak hanya seperti yang sekarang kita lihat secara panca indera, namun ada hidup abadi, ada kebangkitan, saudara, yang mungkin bagi kita yang menderita di bumi ini masih ada harapan untuk mendapat sukacita kelak dalam kehidupan mendatang. Dan inilah juga pesan besar dan kuat yang Yesus bawa untuk kita. Maka saudaraku yang terkasih, manakala saat ini iman kita sedang melemah karena berbagai situasi yang kita alami,
kita bangkit kembali. Kita mau percaya kembali kepada Yesus, karena Dialah harapan kita satu-satunya. Dan kita mau percaya bersama Dia segala perkara dapat kita tanggung. Bersama Dia ada jalan keluar. Dan bagi kita yang saat ini merasakan damai sukacita yang luar biasa karena kuasa Yesus yang kita terima, seperti Yesus memanggil para murid-Nya untuk ikut serta terlibat bersama Yesus membawa sukacita dan damai bagi orang lain. Kita yang diteguhkan dan merasa sungguh mantap dengan iman kita, kita juga diajak Yesus untuk membawa damai sukacita bagi saudara-saudara kita yang sungguh memerlukan itu. Banyak saudara-saudara di sekitar kita yang memerlukan uluran kasih tangan kita secara nyata, sebagaimana yang Yesus lakukan saat Yesus hadir di tanah Naftali dan Zebulon di Galilea, membawa banyak berkat untuk orang-orang pada saat itu. Demikian juga kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak saudara di sekitar kita yang mengalami keputusasaan, yang mengalami penindasan, yang mengalami kekurangan secara fisik, materi, mereka yang miskin, mereka yang terpinggirkan, mereka yang memang betul-betul membutuhkan uluran kasih kita. Saudaraku, iman akan Yesus Sang Juru Selamat, Yesus Sang Pembawa Damai, meneguhkan kita kembali untuk tetap tegak berdiri, menyongsong masa depan dengan lebih berani, dengan iman yang penuh. Seperti bangsa Naftali dan Zebulon, saat-saat mereka sungguh percaya kepada Allah, kepada Yahweh yang menyelamatkan mereka, yang membuat mereka besar. Kita juga mau percaya dan memiliki iman yang kuat akan kuasa Yesus, Sang Raja Damai, Sang Juru Selamat. Tuhan memberkati.